Ibu mertua mengejekku tak pantas datang acara peresmian restoran mewah. Dia menganggapku kampungan. Ku buat dia hampir pingsan saat tahu bahwa aku pemilik restoran mewah itu. Aku naik ke podium dan ku permalukan dia di depan umum. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan bunda-bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Senja mulai merayap lembut di kota Jakarta yang tak pernah benar-benar berhenti. Di balik gemerlap gedung-gedung pencakar langit, di sebuah apartemen sederhana yang terletak di sudut kawasan yang tidak terlalu mewah, Dinda duduk di depan meja makan kecilnya. Lampu ruang tamu yang temaram menerangi wajahnya yang teduh, namun penuh tekad. Tangan Dinda sibuk merapikan tumpukan dokumen bisnis yang selama ini ia simpan rapi. Sementara matanya menatap kosong keluar jendela, ke arah langit jingga yang mulai berganti warna. Dinda bukan wanita dari kalangan atas. Ia lahir dan tumbuh besar di sebuah desa kecil yang jauh dari hingar-bingar kota. Sejak kecil, ia sudah belajar bekerja keras. Dari menjahit baju, membantu ibu berdagang di pasar, hingga menjadi guru les untuk anak-anak tetangga agar bisa menambah sedikit penghasilan keluarga. Hidupnya sederhana, tapi impiannya selalu besar. Ia selalu percaya bahwa asal-usul bukanlah penentu siapa dirinya kelak. Aku harus bisa. Kata-katanya itu bukan sekadar janji kosong, melainkan tekad yang tertanam dalam hati. Dinda masih ingat hari-hari sulit itu. Suatu sore ketika ia duduk bersama ibunya di teras rumah kayu kecil mereka yang hampir roboh. Ibunya memandangnya dengan mata penuh harap dan sedikit kekhawatiran. "Kamu yakin bisa, Nak?" tanya sang ibu pelan. Dinda menatap wajah ibunya yang penuh kerutan, dan menjawab dengan suara yakin, "Ibu, aku harus bisa. Aku ingin mengubah hidup kita, bukan cuma untuk aku, tapi untuk ibu dan keluarga kita." Setelah menikah dengan Arga, anak tunggal keluarga besar yang cukup terpandang di lingkungannya, Dinda tahu hidupnya tidak akan mudah. Ia memasuki dunia yang serba berbeda, dunia yang dipenuhi oleh ekspektasi dan aturan yang tak tertulis. Terutama, menghadapi ibu mertuanya, Bu Ratna. Sosok yang dingin dan selalu menyimpan penilaian tajam terhadapnya. Baginya, Dinda hanyalah gadis kampung yang tak pantas menyentuh apapun yang berbau kelas atas. Sikap Bu Ratna seringkali menusuk hati, tapi Dinda memilih bersabar dan terus bekerja keras. Hari demi hari, tahun berganti tahun, Dinda berjuang. Dengan segala upaya, menabung setiap rupiah, belajar bisnis, hingga membuka sebuah restoran kecil di pusat kota yang akhirnya berkembang menjadi restoran mewah yang kini mulai dikenal banyak orang. Namun, karena takut reaksi keluarga suaminya, terutama Bu Ratna, Dinda merahasiakan keberhasilannya itu dari mereka semua. Arga, suaminya, adalah pria yang lembut dan penuh kasih. Namun, dalam hubungan mereka, Arga seringkali terlalu pasrah pada ibunya. Ia jarang sekali menentang pendapat Bu Ratna, dan itu membuat Dinda merasa sendiri, seolah berperang sendirian. Pada suatu malam yang biasa, ponsel Dinda bergetar di atas meja. Ia melihat notifikasi undangan resmi dari pihak manajemen pusat perbelanjaan tempat restorannya beroperasi. Undangan untuk acara peresmian restoran yang selama ini ia bangun dengan darah dan air mata. Dinda menghela napas panjang, hatinya berdebar antara bahagia dan cemas. Ia tahu, jika ia menghadiri acara itu, satu hal pasti terjadi. Ibu mertuanya akan menganggap ini bukan untuk dirinya. Di lain sisi, di rumah mewah keluarga besar suaminya, Bu Ratna sedang berdandan dengan cermat. Ia terlihat anggun,
Namun sinar matanya menyimpan keraguan dan kebencian yang tersembunyi. Di ruang tamu yang luas, ia berbicara pada Arga sambil menyeruput teh hangat. "Kamu tahu, Arga, aku tidak setuju kalau Dinda ikut acara itu. Orang seperti dia, kampungan. Dia tak pantas hadir di acara besar seperti itu, apalagi restoran sebesar itu," ucap Bu Ratna dengan nada merendahkan. Arga hanya terdiam, tatapannya kosong. Hatinya terbelah antara cinta pada istrinya dan takut pada ibunya. Ia tak punya keberanian untuk membela Dinda. Sementara itu, di apartemennya, Dinda bersiap-siap. Ia memilih pakaian sederhana tapi rapi, menata rambut dengan anggun, dan menatap dirinya di cermin dengan penuh tekad. "Ini bukan hanya tentang restoran," gumam Dinda pelan pada bayangannya sendiri. "Ini tentang siapa aku sebenarnya. Aku akan buktikan, tidak ada yang boleh merendahkan aku tanpa konsekuensi." Malam itu, saat Dinda merebahkan diri di tempat tidur, pikirannya dipenuhi oleh rasa percaya diri yang baru dan semangat yang membara. Ia tahu, hidupnya akan segera berubah. Babak baru telah dimulai. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang meremehkannya. Hari peresmian itu tiba dengan langit yang cerah dan udara pagi yang segar. Gedung pusat perbelanjaan bergemuruh oleh hiruk-pikuk persiapan. Spanduk besar bertuliskan, "Grand Opening Restoran Eleganza," terpasang megah di depan pintu masuk, dikelilingi oleh bunga-bunga segar dan balon berwarna emas serta putih yang berkilauan di bawah sinar matahari. Karyawan restoran sibuk memeriksa meja dan kursi, memastikan semuanya sempurna untuk tamu undangan. Dinda berdiri di balik tirai tebal ruang VIP yang disiapkan khusus untuk para tamu kehormatan. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya, tapi matanya bersinar penuh keyakinan. Ia sudah siap menghadapi dunia, siap menunjukkan hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Namun, ia tahu betul akan ada satu sosok yang membuat acara ini menjadi lebih menegangkan. Bu Ratna, ibu mertuanya. Dari informasi yang didapat Dinda, Bu Ratna dan keluarganya hadir bersama sejumlah tokoh penting dan para pebisnis terkenal. Mereka sudah menunggu di depan podium, penuh gengsi dan dengan sikap penuh arogansi. Pintu kaca terbuka perlahan, dan para tamu mulai masuk. Dinda menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Di antara kerumunan, matanya menangkap sosok Bu Ratna yang mengenakan gaun hitam elegan, berdiri dengan sikap angkuh, matanya menyapu seisi ruangan seolah mencari sesuatu yang bisa ia hina. Tak lama kemudian, Arga muncul, berjalan di samping ibu dan saudara-saudaranya. Tatapan Arga sesekali beralih ke arah Dinda yang berdiri sendiri di belakang panggung, tapi ia tetap diam, tak mampu mengangkat suara atau mengubah suasana. Dinda merasakan perih di hati, tapi ia bertekad untuk fokus pada mimpinya. Acara dimulai dengan sambutan dari manajer pusat perbelanjaan yang memuji restoran baru itu sebagai tambahan yang mewah dan bernilai bagi pengunjung. Kemudian giliran Dinda, yang selama ini disebut sebagai istri biasa dan perempuan kampung, dipanggil naik ke podium. Saat namanya disebut, ruangan itu tiba-tiba hening. Semua mata tertuju padanya. Dinda melangkah dengan anggun, mengenakan gaun sederhana namun elegan, wajahnya memancarkan ketegasan dan kepercayaan diri. Ia merasakan tatapan tajam Bu Ratna yang seperti pisau, berusaha menembus dirinya. Dinda membuka mikrofon dan berkata dengan suara yang jelas dan mantap, "Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir pada peresmian restoran Eleganza. Saya Dinda, pemilik restoran ini." Bisikan dan gumaman terdengar di antara para tamu undangan. "Pemilik? Tapi dia? Kok bisa?" Bu Ratna tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah menjadi pucat. Beberapa saat kemudian, hampir seperti kehilangan keseimbangan, ia menatap Dinda dengan mata terbelalak, bibirnya gemetar,
dan ia terhuyung mundur. Seketika para tamu mulai berbisik, menatap ke arah Bu Ratna yang hampir jatuh pingsan. Arga segera mendekat dan menggenggam lengan ibunya dengan cemas. "Ibu, apakah ibu baik-baik saja?" tanyanya terbata-bata. Namun, fokus semua orang sudah tertuju pada Dinda yang berdiri tegak di podium, dengan senyum tipis yang berisi kemenangan. Ia mengangkat tangan dan berkata, "Saya tahu banyak dari kalian yang tidak menyangka, terutama keluarga saya. Tapi saya di sini bukan hanya untuk membuktikan diri pada ibu mertua saya, tapi untuk menunjukkan bahwa kerja keras dan tekad bisa mengubah siapapun." Suasana menjadi tegang. Bu Ratna yang biasanya penuh kontrol, kini terlihat terpojok dan malu di depan publik. Dinda tahu ini saat yang tepat. Dengan suara yang sedikit meninggi, ia menambahkan, "Saya datang dari desa kecil, tanpa latar belakang, tanpa warisan besar. Tapi saya punya mimpi, saya punya kerja keras, dan saya pantas di sini, di antara kalian semua." Para tamu mulai bertepuk tangan pelan, lalu lebih keras. Ada yang mengangguk kagum, ada yang mulai membuka ponsel dan merekam momen ini. Arga berdiri di sisi panggung, wajahnya campur aduk antara terkejut, malu, dan sedikit bangga. Bu Ratna, yang kini mencoba mengumpulkan diri, menunduk dan pergi keluar dari ruangan dengan cepat, meninggalkan keheningan yang dipenuhi rasa penasaran dan kekaguman pada Dinda. Setelah acara selesai, Dinda duduk di kursi ruang VIP, menghela napas lega namun juga waspada. Ia tahu pertarungan ini belum selesai. Ini baru awal. Tapi malam itu, Dinda telah menancapkan tonggak besar dalam hidupnya. Ia bukan lagi gadis kampung yang bisa diremehkan. Ia adalah wanita yang punya suara, punya kekuatan, dan punya masa depan yang cerah. Sementara itu, di luar gedung, Bu Ratna menatap langit malam dengan mata berkaca-kaca. Harga dirinya terluka, dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan apa artinya diabaikan dan dipermalukan. Konflik yang selama ini tersembunyi kini mulai terbuka, dan semuanya akan berubah. Keesokan harinya, suasana rumah keluarga besar Arga terasa berbeda. Bisikan-bisikan pelan dan tatapan tajam menyelimuti ruang tamu yang biasanya penuh kehangatan keluarga. Bu Ratna duduk dengan wajah dingin, matanya merah dan berkaca-kaca, namun bukan karena air mata biasa, melainkan rasa malu yang mendalam. Di hadapannya, Arga berdiri gelisah. Ia tahu ibu dan istrinya sedang berada di titik pertempuran yang tak mudah didamaikan. Namun, ia masih tak punya keberanian untuk benar-benar mengambil sisi Dinda, yang selama ini ia cintai dan kagumi, meski suara ibunya selalu menghalangi langkahnya. Dinda, yang malam tadi pulang dengan perasaan campur aduk, kali ini menghindar dari pertanyaan keluarga suaminya. Ia tahu pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Di balik senyum yang dipertahankan, ada luka yang dalam. Tapi luka itu justru menguatkan dirinya. Pagi itu, ponsel Dinda bergetar kembali. Kali ini, dari nomor yang tak dikenal. Ia membuka pesan singkat yang berisi undangan dari salah satu investor besar yang hadir di acara peresmian. Mereka tertarik dengan konsep restoran dan ingin menjalin kerjasama. Itu kabar baik yang menambah semangatnya. Namun, tak lama kemudian, suara ketukan keras terdengar di pintu apartemennya. Ketika ia membuka pintu, tampak sosok Bu Ratna berdiri dengan ekspresi dingin dan bibir mengatup rapat. "Aku datang bukan untuk berbaik-baik." Suara Bu Ratna berat dan penuh dendam. "Kamu pikir dengan menunjukkan restoranmu, kamu bisa mengubah pandanganku? Kamu salah besar." Dinda tetap tenang. Ia mengundang Bu Ratna masuk dan berkata, "Ibu, kalau memang ada yang ingin ibu katakan, lebih baik kita bicarakan dengan kepala dingin." Bu Ratna menggeleng dan berkata dengan nada tinggi, "Aku tahu siapa kamu sebenarnya, dan aku tidak akan pernah menerima kamu sebagai bagian dari keluarga ini. Kamu tetap perempuan kampungan, yang cuma bisa pura-pura di depan orang banyak." Dinda merasakan darahnya mendidih,
tapi ia tetap menahan diri. Kalau begitu, ibu tak akan pernah tahu siapa aku sebenarnya tanpa membuka hati, jawab Dinda pelan. Pertengkaran itu berlangsung cukup lama, hingga akhirnya Bu Ratna pergi dengan amarah yang belum tersalurkan. Namun, pesan itu jelas, Bu Ratna tidak akan mudah menyerah. Hari-hari berikutnya dipenuhi oleh tekanan dan gosip di lingkungan sosial keluarga besar Arga. Beberapa saudara ipar mulai menghindari Dinda, bahkan menebar bisik-bisik miring. Arga sendiri semakin sering terlihat bingung dan tak berdaya, terjebak di antara cintanya pada Dinda dan loyalitasnya pada ibu. Di tengah segala tekanan itu, Dinda mendapatkan tawaran untuk memperluas bisnisnya ke kota lain. Ini adalah kesempatan emas, tapi juga risiko besar. Ia tahu bahwa jika ia memilih jalan itu, ia harus lebih kuat dan mandiri, menghadapi semua yang mencoba menjatuhkannya. Malam hari, saat duduk sendiri di balkon apartemen, Dinda menatap bintang-bintang. Ia mengingat kembali kata-kata ibunya dan bisikannya sendiri. Aku harus bisa. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Arga. Kita harus bicara, Dinda. Aku ingin kita menemukan jalan bersama. Hati Dinda bergetar. Ini mungkin saatnya untuk memulai babak baru, tapi dengan pertarungan yang lebih besar dari sebelumnya. Malam itu, setelah pesan Arga masuk, Dinda duduk termenung di ruang tamunya yang sederhana. Suara riuh kota Jakarta mengalir samar dari kejauhan, seolah ikut menambah berat beban di pundaknya. Jendela apartemennya terbuka sedikit, membiarkan angin malam masuk perlahan, membawa aroma hujan yang baru reda. Di tengah kesunyian itu, pikirannya berkecamuk. Ia tahu pembicaraan dengan Arga malam ini tidak akan mudah. Selama ini, ketegangan antara dirinya dan Bu Ratna menjadi bayangan yang terus menghantui hubungan mereka. Ketika Arga datang, wajahnya tampak lelah, dengan raut bingung dan cemas yang terpancar dari matanya. Mereka saling memandang dalam keheningan sesaat, seperti menimbang berat kata-kata yang akan terucap. Dinda mengumpulkan keberanian, lalu berkata dengan suara yang lembut tapi penuh ketegasan. Arga, aku butuh kamu jujur padaku. Apa kamu benar-benar ingin kita bersama, atau hanya karena rasa kasihan? Arga menarik napas panjang, menunduk sejenak sebelum menatap matanya. Dinda, aku mencintaimu. Aku tahu kamu kuat dan pantas mendapatkan yang terbaik. Tapi ibu, dia sulit menerima kamu. Aku takut kalau aku menentangnya, aku akan kehilangan keluargaku. Aku di tengah-tengah, dan itu membuatku terjebak. Kata-kata itu menusuk hati Dinda. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, ia menjawab, kalau kamu terus membiarkan dia memperlakukan aku seperti ini, apa bedanya dengan kehilangan aku? Aku butuh kamu berdiri di sisiku, bukan di tengah tanpa keberanian. Air mata mulai mengalir di pipi Arga. Ia menggenggam tangan Dinda erat, suaranya bergetar. Aku ingin berubah, Dinda. Aku ingin berjuang bersamamu. Tapi aku butuh waktu dan kekuatan untuk melawan ibuku. Percakapan itu menorehkan luka sekaligus harapan. Dinda tahu perjuangan mereka belum selesai, tapi setidaknya sekarang Arga mulai membuka pintu hatinya. Namun, di balik pintu lain, Bu Ratna tidak tinggal diam. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya yang mewah, merancang strategi baru. Dengan suara dingin yang penuh kebencian, ia mulai menyebarkan cerita miring tentang Dinda kepada kerabat dan kenalan sosial mereka. Ia menggiring opini bahwa Dinda hanyalah perempuan yang memanfaatkan suaminya, pura-pura sukses demi mengangkat derajatnya. Dalam beberapa hari, gosip itu menyebar cepat. Beberapa media lokal kecil mulai menyorot kehidupan Dinda dengan nada sinis, mengangkat isu tentang asal-usulnya yang sederhana dan mempertanyakan keaslian keberhasilannya. Tekanan dari luar semakin besar. Restoran Eleganza, yang baru saja menanjak popularitasnya, mulai menerima dampak negatif. Pelanggan mulai ragu, beberapa bahkan membatalkan reservasi.
Karyawan restoran yang setia pun mulai merasa takut dan kebingungan menghadapi ketidakpastian. Dinda merasakan tembok yang selama ini ia bangun dengan susah payah mulai retak. Namun, ia menolak untuk menyerah. Ia segera mengumpulkan seluruh timnya, dari manajer hingga staf pemasaran, dan juga bertemu dengan pengacaranya untuk mempersiapkan langkah hukum jika fitnah ini terus berlanjut. Suatu malam, dalam sebuah rapat kecil yang diadakan di ruang belakang restoran, Dinda memandang wajah-wajah loyal yang selama ini berdiri di sisinya. Dengan mata yang menyala penuh semangat, ia berkata, "Kita tidak boleh terpengaruh oleh fitnah dan gosip. Ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang integritas dan kerja keras kita semua. Kita akan buktikan bahwa kebenaran ada di pihak kita." Ketika tekanan semakin besar, sebuah peluang baru datang menghampiri. Dinda diundang menjadi pembicara dalam seminar kewirausahaan besar yang akan dihadiri oleh banyak pengusaha sukses dan calon investor. Ini adalah panggung yang sempurna untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya, melampaui bayang-bayang Bu Ratna dan segala penilaian keluarga Arga. Di sisi lain, Arga mulai menunjukkan perubahan. Ia mulai berani menegur ibunya secara halus saat mendengar cerita buruk tentang Dinda. Meski demikian, Bu Ratna tetap keras kepala. Pertentangan di antara mereka semakin tajam, mengubah suasana rumah menjadi ladang konflik yang penuh ketegangan. Di tengah badai itu, Dinda menyadari sesuatu yang lebih dalam. Perjuangan ini bukan lagi hanya tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, tapi tentang dirinya sendiri. Ia ingin hidup dengan harga diri, tanpa terus merasa direndahkan dan terbelenggu oleh masa lalu. Dengan langkah yang mantap, Dinda memutuskan untuk memperluas bisnisnya, menyiapkan cabang baru di kota lain. Keputusan ini bukan sekadar soal bisnis, tapi simbol kemandirian dan tekadnya untuk berdiri tegak, tanpa bergantung pada siapapun. Saat malam semakin larut, Dinda duduk di balkon apartemennya, menatap langit-langit kamar yang kini dipenuhi cahaya bintang. Dalam diam, ia menguatkan hatinya. Jalan ke depan mungkin masih panjang dan berliku, tapi kali ini ia siap menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan hati penuh keyakinan. Hari-hari setelah seminar kewirausahaan menjadi titik balik yang penuh gejolak dalam hidup Dinda. Kesuksesan pidatonya yang penuh inspirasi membuat banyak orang mulai menaruh perhatian lebih pada sosoknya. Investor berdatangan dengan tawaran kerjasama, dan nama restoran Eleganza semakin dikenal luas. Namun, kesuksesan itu justru menjadi pemicu konflik yang semakin tajam di lingkaran keluarganya. Bu Ratna, yang merasa harga dirinya terusik, semakin aktif menebar fitnah dan memperburuk situasi. Ia mengundang beberapa kerabat dekat dan tokoh masyarakat untuk berbicara di balik layar, menyebarkan rumor bahwa Dinda hanyalah wanita licik yang memanfaatkan Arga dan membangun bisnis dengan cara curang. Bahkan, kabar bohong itu sampai ke telinga media yang lebih besar, membuat reputasi Dinda dan restoran mulai terancam. Dinda yang selama ini sabar mulai mencapai batas kesabarannya. Di tengah tekanan luar dan badai gosip, suaminya Arga juga semakin sulit ditemui. Arga yang seharusnya menjadi sandaran malah terlihat menghindar, larut dalam konflik antara ibu dan istrinya. Rasa kecewa dan sakit hati Dinda makin dalam. Pada puncaknya, di sebuah pertemuan keluarga besar yang dihadiri oleh para kerabat, Bu Ratna tanpa ragu menyerang Dinda secara terang-terangan. Dengan suara dingin dan penuh penghinaan, ia menyebut Dinda sebagai perempuan kampungan yang cuma bisa mengumbar mimpi kosong dan pura-pura kaya. Suasana menjadi tegang, mata semua orang tertuju pada Dinda. Namun, kali ini Dinda tidak membiarkan kata-kata itu melewatinya begitu saja. Dengan langkah mantap, ia berdiri dan berjalan menuju tengah ruangan, menatap lurus ke mata Bu Ratna. Suasana hening seketika. "Bu Ratna," suara Dinda penuh percaya diri dan tajam, "saya tahu Anda tidak suka saya. Tapi saya di sini bukan untuk mencari penerimaan Anda. Saya di sini untuk membuktikan siapa saya sebenarnya."
Saya adalah pemilik restoran Eleganza, bukan hanya istri dari Arga, tapi seorang pebisnis yang berhasil dengan kerja keras, bukan karena warisan atau bantuan keluarga. Kata-katanya seperti palu yang menghantam dinding kebohongan dan prasangka. Kerabat yang awalnya terdiam mulai berbisik, dan beberapa mengangguk setuju. Arga yang duduk di pojok ruangan terpana, melihat keberanian istrinya yang selama ini ia ragukan. Dinda melanjutkan, "Jika Anda masih melihat saya dengan pandangan rendah, itu pilihan Anda. Tapi jangan sekali-kali meremehkan saya di depan orang lain, karena saya tidak akan diam saat direndahkan." Bu Ratna yang biasanya tenang, kini terlihat terpukul. Wajahnya memerah, dan bibirnya bergetar. Beberapa detik kemudian, ia menunduk, tak mampu membalas kata-kata Dinda. Suasana menjadi sangat tegang, dan para kerabat mulai menyadari bahwa posisi Bu Ratna kini mulai goyah. Setelah pertemuan itu, Dinda merasakan kemenangan kecil yang sangat berarti. Namun ia tahu, ini baru permulaan dari pertarungan yang jauh lebih berat. Di malam yang sunyi, Dinda duduk sendiri di balkon, menatap langit penuh bintang. Ia merasakan kelelahan yang luar biasa, namun hatinya tetap teguh. Ia tahu bahwa keberanian dan ketegasannya harus terus ia jaga untuk melindungi impian dan harga dirinya. Di saat yang sama, Arga yang masih bingung dan bimbang mulai menyadari satu hal, ia harus memilih antara keluarganya atau cintanya pada Dinda. Pilihan itu tidak mudah, tapi semakin lama ia menunda, semakin besar keretakan yang terjadi. Dinda menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan apa yang sudah ia bangun dengan susah payah. Dia siap menghadapi apapun yang akan datang, dengan kepala tegak dan hati penuh keberanian. Keesokan harinya, udara pagi yang seharusnya membawa kesegaran justru terasa berat di rumah keluarga besar Arga. Suasana dingin dan tegang menyelimuti setiap sudut ruang tamu yang luas. Bu Ratna duduk dengan wajah keras, matanya yang tajam menatap kosong ke arah luar jendela, menahan amarah dan rasa malu yang membakar dalam dadanya. Kekalahan di pertemuan keluarga kemarin masih menghantui, namun itu bukan alasan baginya untuk menyerah. Sebaliknya, ia semakin merajut niat untuk menjatuhkan Dinda, dengan cara yang lebih licik dan tersembunyi. Di tengah rumah, Arga berdiri terpaku, mencoba menenangkan diri dan mengatur nafas yang bergejolak. Ia tahu situasinya sulit, terjepit antara cinta yang ia miliki pada istrinya dan rasa hormat serta kewajibannya pada ibunya. Selama ini, sikapnya yang lebih memilih diam dan menjaga keseimbangan ternyata memperburuk keadaan. Sekarang, tatapan dan pikirannya penuh dengan pertanyaan. Bagaimana cara ia bisa memperbaiki semuanya tanpa kehilangan satu pihak pun? Sore itu, setelah pulang ke apartemen, Dinda duduk di ruang tamunya yang sederhana. Hati dan pikirannya penuh dengan kecemasan, tapi juga tekad yang tak pernah pudar. Ia memanggil Arga untuk berbicara serius, menyadari bahwa hubungan mereka harus segera mendapatkan arah yang jelas. "Malam ini aku ingin bicara, Arga." Suara Dinda lembut tapi tegas saat Arga masuk ke ruang tamu. Mereka duduk berhadapan, jarak antara mereka terasa seperti jurang yang harus segera dijembatani. "Arga, aku butuh kamu lebih dari sekadar kata-kata dan janji. Aku butuh tindakan nyata. Aku tidak ingin terus hidup dalam ketidakpastian, di mana aku merasa sendiri melawan dunia," katanya dengan mata yang menatap dalam ke mata Arga. Arga menunduk sejenak, kemudian mengangkat wajahnya dan menatap penuh penyesalan. "Dinda, aku mencintaimu. Aku tahu aku selama ini lemah. Aku takut menghadapi ibu, takut merusak hubungan kami. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha berubah. Aku akan berjuang untuk kita." Kata-kata itu membawa kelegaan sekaligus beban baru bagi Dinda. Mereka berdua tahu janji itu bukanlah solusi instan, tapi setidaknya itu adalah awal dari perubahan yang sangat dibutuhkan. Sementara itu,
di balik dinding rumah yang mewah, Bu Ratna tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan beberapa kerabat dekat dan mulai menyebarkan bisikan-bisikan penuh tipu daya. Dengan kata-kata halus namun mematikan, ia meracuni pikiran keluarga besar tentang sifat Dinda yang katanya terlalu ambisius, terlalu egois, dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Kabar-kabar ini mulai beredar cepat, menjalar hingga ke telinga orang-orang di lingkaran sosial mereka. Kehidupan Dinda mulai terasa semakin berat. Undangan ke acara keluarga yang dulu biasa diterimanya kini mulai menghilang satu persatu. Sekali lagi, ia merasa terisolasi dan dilupakan oleh mereka yang dulu menganggapnya keluarga. Tapi hatinya tetap teguh. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal hubungan keluarga, melainkan tentang harga diri dan masa depannya. Tak hanya itu, tekanan dari dunia bisnis juga datang menghantui. Salah satu investor utama memberitahu Dinda bahwa jika gosip buruk dan tekanan sosial ini terus berlanjut, mereka akan menarik dukungan finansial. Ini adalah ancaman nyata bagi masa depan restoran Eleganza, yang selama ini sudah susah payah ia bangun. Namun, bukannya menyerah, Dinda mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ia mengadakan pertemuan dengan tim manajemen dan pengacaranya, menyusun strategi untuk melawan fitnah serta menyiapkan langkah hukum jika diperlukan. Dalam rapat tersebut, tatapan penuh semangat dan tekad terpancar dari wajahnya yang sudah terbiasa menghadapi badai. "Kita harus tetap fokus dan kuat," ucap Dinda dengan suara penuh keyakinan. "Ini bukan hanya soal bisnis, tapi tentang siapa kita dan bagaimana kita bertahan di tengah ujian. Aku yakin kebenaran akan menang." Di sisi lain, Arga mulai menunjukkan perubahan yang nyata. Ia mulai berani mengambil sikap, tidak lagi membiarkan ibunya mengatur segalanya. Suatu sore, ketika Bu Ratna kembali melontarkan komentar pedas tentang Dinda, Arga menatapnya dengan tatapan tegas yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Ibu, aku mencintai Dinda dan aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya lagi. Kita harus saling menghormati, atau aku tidak tahu bagaimana kita bisa bertahan sebagai keluarga," katanya dengan suara yang mantap. Konfrontasi itu membuat suasana rumah semakin panas, namun sekaligus membuka pintu untuk perubahan. Bu Ratna yang biasanya menguasai situasi kini merasa terpojok, tapi ia juga mulai menyadari bahwa perlawanan dari anak dan menantunya bukan hal yang mudah dihadapi. Dalam pergulatan itu, Dinda dan Arga menyadari pentingnya memperkuat ikatan mereka sebagai pasangan. Mereka mulai menyusun rencana masa depan, berusaha keluar dari bayang-bayang Bu Ratna yang terus meneror. Malam hari, mereka duduk berdampingan di balkon apartemen, berpegangan tangan, saling menguatkan dalam diam. Dalam hati, mereka berdua tahu bahwa perjalanan ke depan akan penuh liku dan tantangan. Tapi selama mereka bersama, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Cinta dan tekad mereka menjadi benteng paling kokoh menghadapi badai yang menerjang. Beberapa minggu setelah konfrontasi yang mengguncang itu, suasana rumah keluarga besar Arga masih belum kembali seperti semula. Bu Ratna semakin mengerahkan segala cara untuk mempertahankan pengaruhnya, meski kini harus menghadapi perlawanan dari anak dan menantunya. Tekanan dan ketegangan terasa seperti badai yang tak kunjung reda. Dinda dan Arga pun menghadapi titik kritis dalam hubungan mereka. Di satu sisi, cinta yang kuat menjadi perekat di antara mereka. Namun, di sisi lain, kenyataan pahit bahwa tidak semua pihak bisa mereka hadapi bersama mulai menggerus ketenangan hati. Arga semakin sering terjebak dalam dilema antara melindungi istrinya dan menjaga hubungan dengan ibunya. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu apartemen, Arga menarik napas dalam, kemudian berkata dengan suara berat, "Dinda, aku harus jujur. Ibu makin tidak bisa diajak kompromi. Dia bahkan mulai mengancam akan memutuskan hubungan kita, dan keluarga besar mulai terbagi. Aku takut ini akan hancurkan kita." Dinda menatap Arga dengan mata penuh luka, namun ia berusaha kuat. "Kalau itu yang terjadi, apakah kita siap kehilangan mereka?
Atau kita harus mulai berpikir untuk hidup tanpa mereka? Ucapan itu menjadi cambuk bagi Arga. Ia tahu itu pilihan paling sulit yang harus diambilnya. Memilih antara keluarganya yang selama ini ia hormati dan cintanya pada Dinda yang telah menjadi bagian hidupnya yang paling berarti. Konflik keluarga bukan satu-satunya ujian. Di dunia bisnis, Dinda menghadapi tantangan baru. Salah satu investor utama yang selama ini mendukung ekspansi restoran mulai mundur, terpengaruh oleh rumor dan tekanan sosial. Ini membuat rencana pengembangan usaha yang sudah dipersiapkan menjadi tertunda dan penuh ketidakpastian. Dinda merasakan dunia seolah berputar semakin cepat dan berat. Namun, di tengah semua itu, ia berusaha menjaga api semangatnya tetap menyala. Ia mengajak timnya untuk bekerja lebih keras, mencari peluang baru, dan tetap fokus pada visi yang selama ini dipegang teguh. Suatu hari, di tengah kesibukan mengelola restoran, Dinda menerima pesan dari seorang wanita yang mengaku sebagai teman lama Arga. Wanita itu memperingatkan Dinda tentang rahasia lama yang bisa mengancam hubungan mereka. Sebuah cerita masa lalu Arga yang belum pernah ia ceritakan, dan kini mulai terkuak. Malam itu, Dinda duduk termenung, membolak-balik perasaan antara percaya dan takut. Ia tahu jika rahasia itu benar-benar terbuka, dunia mereka bisa runtuh. Namun, ia juga sadar bahwa kejujuran dan kepercayaan adalah pondasi utama hubungan mereka. Di sisi lain, Arga mulai menyadari bahwa ia harus segera membuka semua yang selama ini ia sembunyikan. Ia tahu bahwa jika tidak, jarak di antara dirinya dan Dinda akan semakin melebar, membawa kehancuran yang tak terelakkan. Ketika mereka akhirnya duduk bersama untuk bicara dari hati ke hati, keputusan berat pun harus diambil. Apakah mereka akan saling percaya dan berjuang bersama menghadapi masa lalu dan masa depan? Atau memilih jalan yang memisahkan, demi melindungi diri dari luka yang lebih dalam? Malam itu menjadi titik balik. Dengan suara yang berat namun tulus, Arga membuka diri, menceritakan segala yang selama ini ia pendam. Dinda mendengarkan dengan penuh perhatian, meski hatinya berdebar dan air matanya mengintip di ujung kelopak. Setelah semuanya terungkap, mereka memandang satu sama lain dalam keheningan yang penuh makna. Pilihan ada di tangan mereka. Namun satu hal yang pasti, cinta yang telah diuji begitu banyak rintangan kini menghadapi ujian terbesar. Mereka tahu, apapun keputusan yang diambil, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah pengungkapan rahasia, Arga terasa seperti gelombang badai yang terus bergulung tanpa henti. Dinda dan Arga berusaha berdiri bersama, tetapi luka lama masih membekas, sesekali menimbulkan retakan di antara mereka yang sulit diperbaiki seketika. Setiap pagi yang datang seperti pertarungan baru, menghadapi tatapan penuh tanda tanya dari keluarga, teman, bahkan dari diri mereka sendiri yang kadang mulai diragukan. Kabar tentang rahasia Arga yang terbuka mengguncang keluarga besar. Bu Ratna, yang selama ini menjadi pusat konflik, malah memanfaatkan momen itu untuk memperkuat pengaruhnya. Dengan lihai, ia memutarbalikkan fakta, menebar keraguan di antara kerabat, menyiratkan bahwa Dinda kurang mampu menjaga hati Arga dan seolah-olah menyalahkan Dinda atas luka yang muncul ke permukaan. Setiap bisikan yang keluar dari mulut Bu Ratna ibarat racun yang menetes perlahan, memperkeruh suasana dan memperlebar jurang perpecahan. Dinda merasakan beban yang terus menekan dirinya. Tekanan bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam hatinya sendiri yang kadang dipenuhi ketakutan dan keraguan. Ia bertanya-tanya, apakah cinta dan kepercayaan yang selama ini dibangun cukup kuat untuk melewati badai yang tampak tanpa akhir ini? Namun, di saat-saat genting, bayangan putus asa yang mengintip di sudut hatinya selalu ia usir dengan mengingat kembali tujuan dan impian yang dulu membawanya pada perjuangan ini. Sementara itu, Arga bergulat dengan rasa bersalah yang mendalam dan tanggung jawab yang tak ringan. Ia menyadari selama ini banyak hal ia sembunyikan bukan hanya demi melindungi dirinya sendiri,
tetapi juga untuk menjaga keharmonisan keluarga yang sebenarnya rapuh. Kini, semua itu harus dihadapi dengan kepala terbuka, meskipun jalan yang akan mereka lalui penuh risiko dan ketidakpastian. Suatu sore yang tenang, Arga mengajak Dinda keluar dari hiruk-pikuk kota yang penuh tekanan. Mereka duduk berdua di sebuah taman kecil yang teduh, jauh dari suara bisik-bisik dan sorotan dunia luar. Angin sore berhembus lembut, membawa sejuk dan ketenangan yang jarang mereka rasakan dalam beberapa minggu terakhir. Dengan suara lembut namun penuh ketegasan, Arga memecah keheningan. Dinda, aku tidak mau kita terus terjebak dalam siklus konflik dan rasa sakit yang tak berujung. Aku ingin kita buat keputusan bersama, apapun risikonya. Aku siap berjuang, tapi aku juga ingin tahu, apakah kamu siap untuk itu? Dinda menatap Arga dengan mata yang berkilat. Jantungnya berdetak kencang namun hatinya penuh keyakinan. Aku siap, Arga. Aku tidak ingin kita terpisah hanya karena masa lalu dan tekanan orang lain. Tapi aku juga ingin kita jujur satu sama lain dan terbuka. Aku ingin kita membangun masa depan yang nyata, bukan sekadar bertahan. Pembicaraan itu membuka babak baru bagi mereka. Bersama-sama mereka mulai merancang langkah konkret, baik dalam menyikapi keluarga maupun mengatur bisnis yang sedang mereka jalankan. Namun, di balik rencana itu, sebuah keputusan besar menunggu di depan. Apakah mereka akan tetap bersama, melawan arus dan segala tekanan, ataukah memilih jalan masing-masing demi kebaikan pribadi dan kedamaian hati? Ketegangan mencapai puncaknya ketika sebuah kejadian tak terduga mengguncang kehidupan mereka. Arga mendapat tawaran kerja di luar negeri, peluang besar yang selama ini diimpikan tapi datang di saat yang sangat tidak tepat. Tawaran itu membawa harapan sekaligus ketakutan, karena harus mengorbankan kedekatan dengan Dinda dan bisnis yang sedang dibangun. Dinda dihadapkan pada pilihan yang paling sulit. Mengikuti Arga dan meninggalkan semua yang telah ia bangun selama ini, atau tetap tinggal di tanah air dengan risiko hubungan mereka semakin renggang dan penuh ketidakpastian. Malam itu, mereka duduk dalam keheningan yang berat di ruang tamu apartemen. Wajah-wajah mereka dipenuhi kecemasan dan keraguan, namun hati mereka saling menautkan dalam kejujuran yang tak terbantahkan. Dinda menarik napas dalam, kemudian berkata dengan suara tegas, "Aku percaya pada kita, Arga. Apapun yang terjadi, aku ingin kita terus berjuang bersama. Kita akan buat jalan kita sendiri, meski sulit dan penuh rintangan." Arga menggenggam tangan Dinda erat, seolah ingin menyalurkan semua kekuatan dan keberanian yang ia miliki. "Kita akan hadapi semuanya bersama, Dinda. Aku berjanji." Malam itu menjadi awal perjalanan baru yang penuh liku, keputusan berat, dan harapan yang menyala. Mereka sadar cinta mereka diuji bukan hanya oleh masa lalu dan keluarga, tapi oleh keberanian mereka untuk melangkah ke masa depan dengan penuh keyakinan dan tanpa ragu. Hari-hari berlalu dengan beban yang kian berat menghimpit dada Dinda dan Arga. Berita tentang tawaran kerja Arga ke luar negeri menjadi seperti bara api yang membakar hubungan mereka perlahan. Tekanan dari keluarga, terutama Bu Ratna, terus membesar. Suara-suara sumbang dan bisik-bisik penuh kecaman menyebar cepat, menyiratkan bahwa keputusan Arga adalah pelarian dari masalah yang selama ini mereka hadapi, dan seolah-olah menyalahkan Dinda atas semuanya. Dinda merasakan seolah ia berdiri di tengah badai yang terus menerjang. Di balik kesuksesan restoran Eleganza yang kian menanjak, hatinya remuk oleh ketidakpastian dan rasa takut kehilangan. Ia bertanya-tanya, apakah semua yang diperjuangkan selama ini akan sia-sia? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menembus badai yang kian menggelora? Arga pun tak kalah bergulat dalam kesunyian. Tawaran itu merupakan pintu menuju masa depan yang cerah, sebuah mimpi yang selama ini ia simpan. Namun untuk mengejarnya, ia harus meninggalkan Dinda, meninggalkan kehidupan yang telah mereka rancang bersama. Malam-malamnya penuh dengan pertarungan batin, antara ambisi dan cinta, antara tanggung jawab dan pengorbanan.
Suatu malam yang dingin dan sunyi, di ruang tamu apartemen mereka, Dinda dan Arga duduk berhadapan. Suasana begitu hening, seolah dunia luar menghilang sementara, menyisakan hanya mereka berdua dengan beban dan harapan yang sama. Dinda, suara Arga pecah, penuh kegetiran. Aku tahu ini bukan pilihan yang mudah. Aku takut kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti. Tapi aku juga ingin kita berjuang. Jangan menyerah, apapun yang terjadi. Dinda menatap mata Arga, air matanya mulai mengalir pelan. Aku juga takut, Arga. Tapi aku percaya pada kita. Jika memang kita ditakdirkan bersama, jarak bukanlah penghalang. Aku siap berkorban, tapi aku ingin kita punya rencana, bukan sekadar berharap dan menunggu. Percakapan itu membuka ruang bagi mereka untuk saling mengungkapkan ketakutan, harapan, dan keraguan terdalam yang selama ini terpendam. Mereka sadar, keputusan yang akan mereka ambil bukan sekadar tentang jarak dan waktu, tapi tentang komitmen yang tulus, pengorbanan yang berat, dan keberanian menghadapi ketidakpastian. Namun ketegangan makin memuncak ketika Bu Ratna mengambil langkah terakhirnya. Dalam sebuah acara keluarga besar yang dihadiri banyak kerabat, ia mengungkapkan ketidaksetujuannya secara terang-terangan. Dengan suara lantang dan penuh amarah, Bu Ratna menyalahkan Dinda atas semua kekacauan yang terjadi dan menuntut Arga agar mengambil keputusan tegas, meninggalkan Dinda demi menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Suasana seketika membeku, ketegangan menjalar ke setiap sudut ruangan. Semua mata tertuju pada Dinda dan Arga, menunggu reaksi yang akan mengubah segalanya. Dinda berdiri, suaranya bergetar namun penuh keberanian. Jika menjaga kehormatan berarti harus saling merendahkan dan menyakiti, maka aku lebih memilih kehormatan itu hancur daripada hidup dalam penderitaan yang tiada akhir. Arga menyusul berdiri, memegang tangan Dinda dengan erat, suaranya mantap. Aku memilih Dinda. Tidak ada kehormatan yang lebih berharga daripada mencintai dan melindungi orang yang aku sayang. Kita akan jalani semua ini bersama, apapun risikonya. Keputusan itu seakan meledakkan suasana. Ada yang terkejut, ada yang mulai mendukung, ada pula yang semakin menjauh. Namun bagi Dinda dan Arga, itu adalah sebuah kemenangan. Kemenangan hati atas segala tekanan dan rintangan yang mereka hadapi. Saat malam menyelimuti kota, mereka kembali ke apartemen dalam kelelahan tapi dengan jiwa yang lega. Meski jalan ke depan masih penuh duri dan tantangan, setidaknya kini mereka berjalan bersama, bukan terpisah. Dinda memandang Arga dengan tatapan penuh arti. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjuangan kita yang sebenarnya. Arga mengangguk, dan aku berjanji, aku takkan pernah membiarkan kamu berjalan sendiri. Dalam pelukan hangat itu, mereka meneguhkan janji, membangun harapan baru di tengah keheningan malam yang penuh arti. Udara malam itu terasa berat, seperti memikul beban ribuan masalah yang belum menemukan titik terang. Setelah keputusan berani yang mereka buat di hadapan keluarga, Dinda dan Arga sadar betul bahwa perjuangan mereka baru saja memasuki babak paling sulit. Jalan di depan bukan hanya terjal dan berliku, tapi juga dipenuhi bayang-bayang keraguan, pengkhianatan, dan ketidakpastian yang menyesakan. Beberapa hari berlalu, suasana di rumah Arga berubah drastis. Bu Ratna yang selama ini merasa posisinya diambang runtuh, semakin tak terkendali. Ia melancarkan serangan yang tak hanya emosional, tapi juga strategis. Gosip-gosip mulai disebarkan ke lingkungan sosial yang lebih luas, bahkan sampai ke kalangan bisnis. Nama Dinda yang dulu dianggap sebagai menantu yang layak kini perlahan tercemar. Isu-isu tak berdasar mulai bermunculan, merusak reputasi dan menimbulkan keraguan di antara para investor dan pelanggan restoran Eleganza. Dinda yang selama ini berusaha keras menjaga citra dan bisnisnya mulai merasakan tekanan itu mencekik. Setiap langkahnya kini seolah diawasi oleh mata-mata yang mencari celah untuk menjatuhkannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa diputarbalikkan menjadi senjata. Namun di balik semua itu,
ia tetap berpegang teguh pada satu hal yang tak tergoyahkan, cinta dan komitmen yang mereka bina bersama Arga. Ia tahu, menyerah bukanlah pilihan. Sementara itu, Arga bergulat dengan beban yang makin berat di pundaknya. Ia harus berdiri di dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, cinta yang tulus untuk Dinda. Di sisi lain, tanggung jawab dan kewajiban terhadap ibunya dan keluarga besar. Ketegangan yang terpendam selama ini kini meledak menjadi pertengkaran hebat yang mengisi ruang rumah mereka dengan amarah dan kekecewaan. Energi negatif memenuhi udara, menyisakan luka yang sulit sembuh. Suatu malam, saat hujan deras membasahi jendela, Arga dan Bu Ratna terlibat dalam perdebatan sengit yang selama ini mereka hindari. Kata-kata pedas dan luka lama yang terpendam kembali terbuka, menciptakan jurang yang makin dalam. "Kamu harus memilih, Arga. Aku atau dia," teriak Bu Ratna. Air mata menetes deras di pipinya, menggambarkan keputusasaan yang meluap. Arga menatap ibunya dengan tatapan penuh luka, tapi juga ketegasan yang baru ditemukan. "Ibu, aku sudah memilih. Aku memilih Dinda, dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Aku ingin ibu berhenti menghancurkan hidup kami. Aku ingin kita bisa hidup damai, meski berbeda pendapat." Perdebatan itu menjadi puncak dari segala ketegangan yang menumpuk selama ini. Namun, dari reruntuhan emosi dan kata-kata yang terlontar, muncul sebuah kesadaran baru, bahwa hubungan mereka tidak bisa dipaksakan dengan kemarahan dan paksaan, melainkan harus dibangun atas dasar saling menghormati dan pengertian. Di sisi lain, Dinda menghadapi ujian berat di dunia bisnis. Investor utama yang selama ini memberikan dukungan mulai ragu, terpengaruh oleh gosip dan tekanan yang berhembus. Hal ini memaksa Dinda untuk mengambil langkah berani, melakukan perubahan besar dalam manajemen dan strategi restoran. Ia mengumpulkan seluruh timnya, membagikan visi baru yang penuh semangat dan tekad membara. "Ini bukan sekadar soal bisnis," ujar Dinda dengan suara penuh api dan keyakinan. "Ini soal harga diri kita. Kita harus bangkit dan membuktikan bahwa kita mampu melewati badai ini. Kita tidak boleh menyerah pada tekanan dan fitnah." Malam hari, ketika lampu kota mulai redup, Dinda dan Arga bertemu kembali di apartemen mereka. Kedua tubuh itu tampak lelah, namun jiwa mereka bersemangat, penuh harapan. Mereka tahu, badai yang mereka hadapi belum berakhir, tapi bersama, mereka lebih kuat dan lebih siap untuk melawan. Dalam pelukan hangat yang penuh arti, Arga berbisik, "Kita sudah melewati begitu banyak, dan aku yakin kita bisa melewati ini juga. Aku akan selalu di sisimu, apapun yang terjadi." Dinda membalas dengan senyum yang lelah tapi tulus, "Aku juga, Arga. Kita tidak hanya akan bertahan, kita akan menaklukkan dunia ini bersama." Malam itu menjadi saksi bisu dari janji yang mereka buat, dari harapan yang menyala kembali, dan dari keberanian untuk melangkah maju menuju babak baru dalam hidup mereka, dengan cinta, tekad, dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Hari-hari setelah badai konflik di keluarga belum juga mereda. Namun, di balik itu semua, sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi mulai perlahan muncul ke permukaan, mengancam untuk mengguncang pondasi yang selama ini mereka bangun dengan susah payah. Dinda merasakan ada sesuatu yang tak beres. Munculnya bisik-bisik di balik layar, tatapan penuh curiga dari beberapa kerabat yang sebelumnya tampak biasa saja, dan sikap Arga yang terkadang terlihat gelisah tanpa alasan jelas. Semuanya mengisyaratkan bahwa masa lalu yang selama ini tertutup rapat mulai terbuka kembali. Suatu sore, saat Dinda sedang mengatur ulang dokumen di restoran, seorang teman lama Arga tiba-tiba datang tanpa diundang. Wajah wanita itu membawa campuran antara ragu dan tekad. Ia menyampaikan pesan yang mengguncang hati Dinda. Ada fakta tersembunyi tentang Arga yang belum pernah ia ceritakan. Sesuatu yang jika sampai diketahui keluarga dan publik, bisa menghancurkan segalanya. Dinda pulang malam itu dengan pikiran yang bercabang.
Ia bergumul antara rasa percaya pada Arga dan rasa takut akan kebenaran yang akan dihadapi. Ia tahu, kebenaran ini harus diungkap, tapi juga tahu bahwa pengungkapan itu berisiko menghancurkan cinta dan kepercayaan yang telah dibangun. Sementara itu, Arga sendiri mulai merasa tak bisa lagi menyimpan rahasia itu. Setiap malam, beban dalam dadanya semakin berat, membuatnya sulit tidur. Ia tahu, jika ia tidak segera mengungkap semuanya, jarak antara dirinya dan Dinda akan semakin dalam, dan kehancuran akan menjadi tak terelakkan. Suatu malam, mereka duduk bersama di ruang tamu apartemen, suasana penuh kecemasan dan ketegangan. Arga menarik napas panjang, lalu mulai membuka hati dan kisahnya yang selama ini tersembunyi. Dengan suara yang bergetar, ia menceritakan luka lama, pilihan-pilihan sulit yang pernah ia buat, dan alasan-alasan mengapa ia menyembunyikan masa lalunya dari Dinda. Dinda mendengarkan dengan penuh perhatian. Terkadang air mata mengalir di pipinya, merasakan setiap kepedihan yang diungkapkan Arga. Meski hatinya tersayat, ia menyadari bahwa kejujuran adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan hubungan mereka. Namun pengungkapan ini bukan tanpa konsekuensi. Keesokan harinya, berita tentang masa lalu Arga tersebar luas, dipicu oleh seseorang yang tidak ingin melihat mereka bersatu. Gosip dan rumor semakin liar, memporak-porandakan reputasi Dinda dan Arga, dan mengancam kelangsungan bisnis mereka. Keluarga yang selama ini sudah terbagi kini semakin pecah. Beberapa memilih berpihak pada Bu Ratna, yang menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat cengkeramannya, sementara yang lain mulai meragukan hubungan Dinda dan Arga. Di tengah kekacauan itu, Dinda dan Arga harus mengambil keputusan terberat dalam hidup mereka. Apakah mereka akan menyerah pada tekanan dan memilih jalan yang memisahkan? Atau mereka akan melawan bersama, menantang dunia yang berusaha menghancurkan mereka? Malam itu, saat kota mulai terlelap, mereka kembali duduk berdua. Dengan mata yang penuh luka tapi juga keteguhan, Dinda menggenggam tangan Arga erat. Kita sudah melewati segalanya. Aku tidak mau kehilanganmu, tapi aku juga tidak mau kehilangan diriku sendiri. Kita harus kuat, untuk kita, dan untuk masa depan yang kita impikan. Arga menatap dalam-dalam mata Dinda, suara penuh keyakinan. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kita akan hadapi semuanya. Apapun risikonya. Ini bukan akhir, tapi awal baru yang harus kita jalani bersama. Mereka berpelukan dalam diam yang penuh arti, menyatukan harapan, ketakutan, dan keberanian. Meski dunia terasa berputar semakin cepat dan penuh badai, mereka memilih untuk berdiri bersama, melangkah maju dengan hati yang tegar dan cinta yang membara. Malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Hujan turun dengan deras, seolah alam pun ikut meratapi kegelisahan yang memenuhi ruang keluarga Arga. Suasana di rumah yang dulu penuh kehangatan kini berubah menjadi medan peperangan, tempat di mana amarah, kekecewaan, dan pengkhianatan saling beradu tajam. Bu Ratna, dengan wajah yang keras dan mata penuh kebencian, memimpin serangan terakhirnya. Dalam ruangan penuh kerabat yang menanti jawaban, Bu Ratna berdiri di depan. Suaranya bergetar tapi penuh kemarahan yang membakar. Cukup sudah. Arga harus memilih. Apakah dia tetap bersama Dinda, yang telah membawa badai dan kehancuran ke keluarga kita, atau dia kembali kepada kami, kepada keluarga yang telah membesarkannya dan memberikan segalanya. Kata-kata itu melayang di udara, menusuk ke hati semua yang hadir. Beberapa anggota keluarga saling bertukar pandang, ada yang diam terpaku, ada pula yang mulai bersorak mendukung Bu Ratna. Tapi di tengah riuh itu, Arga berdiri tegak, menatap ibunya dengan mata penuh luka dan ketegasan yang baru ditemukan. Ibu, suaranya dalam dan mantap, aku sudah membuat keputusan. Aku memilih Dinda. Cinta dan kepercayaan kami adalah sesuatu yang tak bisa aku lepaskan, apapun konsekuensinya. Jika itu berarti kehilangan sebagian keluarga, aku siap menerimanya.
Aku memilih hidup yang aku yakini benar. Kata-kata itu membuat ruangan hening sesaat, lalu pecah dengan teriakan, tangisan, dan protes. Saudara-saudaranya Arga tak tinggal diam. Mereka ikut campur dengan tudingan lama yang sengaja diseret ke permukaan, menyulut bara konflik yang selama ini bersembunyi. Perseteruan keluarga itu seperti api yang tak kunjung padam, membakar jembatan yang pernah menghubungkan mereka. Sementara itu, tekanan yang menimpa Dinda bukan hanya dari keluarga besar Arga. Bisnis restoran Eleganza yang sudah menjadi bagian dari hidupnya mulai goyah. Investor yang sebelumnya memberikan dukungan mulai meragukan kemampuan Dinda. Pelanggan berangsur menjauh karena kabar buruk yang menyebar tanpa kendali. Reputasi yang dibangun dengan susah payah seolah tercabik-cabik oleh gosip yang tak berdasar. Di tengah badai itu, Dinda dan Arga duduk bersama di ruang tamu apartemen mereka, menatap kota yang gelap dan basah oleh hujan. Dalam keheningan yang penuh kepedihan, Dinda menggenggam tangan Arga erat. Suaranya pelan tapi penuh keteguhan. Kita sudah sampai pada titik ini bukan karena kita lemah, tapi karena kita berdua kuat. Kita harus buktikan bahwa cinta dan kepercayaan kita lebih besar dari segala cobaan dan perpecahan. Arga menatap dalam-dalam mata Dinda, mata yang selama ini menjadi pelabuhan hatinya. Aku tidak akan membiarkan masa lalu atau orang-orang yang ingin menjatuhkan kita menang. Kita harus bangkit, bersama. Aku berjanji akan selalu ada di sisimu, dalam suka dan duka. Keputusan mereka untuk membuka lembaran baru bukanlah hal yang mudah. Mereka harus memperbaiki hubungan yang retak dengan keluarga, mengembalikan kepercayaan investor dan pelanggan, serta menjaga cinta yang terus diuji. Perjalanan menuju rekonsiliasi dan kebangkitan itu dipenuhi pengorbanan, kesalahan, dan keikhlasan. Hari-hari berikutnya mereka lalui dengan hati-hati namun penuh semangat. Perlahan, mereka mulai membangun kembali fondasi yang hampir runtuh, merajut kembali hubungan yang terputus. Tidak semua berjalan mulus. Ada air mata, ada luka yang harus disembuhkan, tetapi juga ada tawa dan harapan yang mulai tumbuh kembali. Malam itu menjadi momen paling menentukan dalam hidup mereka. Di tengah segala badai yang menghadang, Dinda dan Arga menatap masa depan dengan pandangan yang sama, penuh keyakinan dan keberanian. Mereka tahu bahwa jalan di depan masih panjang dan penuh rintangan, namun bersama, mereka siap melangkah dengan cinta yang tak pernah pudar dan tekad yang tak tergoyahkan. Pagi itu menyelinap perlahan, membawa cahaya kehangatan yang lembut menembus tirai putih yang setengah terbuka di apartemen mereka. Udara pagi yang sejuk tidak mampu menghapus jejak luka yang masih membekas di hati Dinda dan Arga, tapi memberi ruang bagi harapan untuk tumbuh kembali. Di balik semua peristiwa berat yang mereka lalui, ada rasa bahwa babak baru kehidupan sedang menanti. Dinda duduk di meja makan, tangan yang sedikit gemetar menggenggam secangkir kopi hangat. Matanya menatap keluar jendela, memandangi pepohonan yang mulai bergoyang tertiup angin pagi. Bayangan masa lalu dan beban yang menekan membuatnya sulit untuk bernapas lega. Namun ia tahu, menyerah bukanlah pilihan. Perlahan ia mencoba menerima bahwa luka lama membutuhkan waktu untuk sembuh, dan dia harus mulai melangkah maju. Arga masuk dengan langkah ringan namun penuh perhatian. Senyumnya yang sederhana membawa kehangatan yang dulu sering menjadi pelipur lara Dinda. Ia duduk di sampingnya dan menggenggam tangan Dinda dengan lembut, seolah ingin menyampaikan semua kekuatan yang belum sempat diungkapkan. "Bagaimana perasaanmu pagi ini?" tanyanya dengan suara pelan, penuh kelembutan. Dinda menatap mata Arga, melihat ketulusan yang tak pernah berubah. Ia menghela napas panjang, lalu menjawab, "Aku merasa ada ruang kecil untuk berharap. Kita belum selesai, tapi aku mulai percaya kita bisa memperbaiki semuanya, perlahan tapi pasti." Percakapan itu menjadi jembatan awal yang membawa mereka keluar dari kepungan masa lalu. Dengan tekad yang sama, mereka memutuskan untuk menghadapi luka dan retakan yang selama ini membelenggu keluarga mereka. Arga mulai menghubungi anggota keluarga yang menjauh,
berusaha mengikis kebekuan dengan kata-kata tulus dan pengakuan. Tidak semua mudah, banyak pintu tertutup, banyak luka yang belum siap diobati, namun usaha itu menjadi tanda bahwa ada niat baik untuk memperbaiki. Dinda pun tak kalah gigih. Ia mendatangi beberapa kerabat, mengulurkan tangan, dan membuka hati. Ia tahu bahwa kepercayaan yang hilang tidak bisa didapatkan dalam semalam, tapi kesabaran dan ketulusan menjadi modal utama. Ada yang menatapnya dengan sinis, ada pula yang mulai merespon dengan harapan kecil. Dalam urusan bisnis, Dinda mengambil langkah strategis yang penuh risiko. Ia mengubah struktur manajemen restoran Eleganza, menambahkan program pelatihan untuk karyawan, dan memperkuat pelayanan agar kualitas tidak pernah turun. Arga membantu dengan mengurus bagian operasional, sering turun langsung menemui staf dan pelanggan, menunjukkan komitmen mereka bukan hanya untuk cinta, tapi juga untuk masa depan yang lebih stabil. Hari-hari berlalu dengan keras dan melelahkan. Namun, setiap usaha kecil yang membuahkan hasil menjadi obat bagi hati yang terluka. Pelanggan mulai kembali, investor menunjukkan tanda percaya, dan gosip buruk perlahan mulai mereda. Suara-suara positif menggantikan desas-desus, memberi napas baru bagi bisnis mereka. Di tengah semua itu, malam menjadi waktu yang mereka tunggu-tunggu untuk berbagi. Di balkon apartemen, dengan langit malam yang bertabur bintang, mereka berbagi cerita, tawa kecil, dan mimpi yang belum usai. Hubungan mereka berkembang tidak hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai sahabat dan pejuang yang saling menguatkan. Suatu malam, Dinda menatap langit dan berbisik, "Aku dulu takut cinta kita akan hancur, tapi kini aku tahu, cinta itu seperti bintang. Kadang tersembunyi oleh awan gelap, tapi tetap bersinar di baliknya." Arga menggenggam tangannya erat. "Dan aku akan selalu jadi langit itu, yang menjaganya tetap bersinar." Mereka saling tersenyum, menyadari bahwa perjuangan mereka masih panjang. Namun kali ini, mereka melangkah dengan keyakinan baru, pengertian yang lebih dalam, dan cinta yang tumbuh dari luka menjadi kekuatan. Malam itu bukan hanya sekadar janji, tapi sebuah tekad suci untuk membangun kembali kehidupan yang pernah terancam hancur. Bersama, mereka siap menghadapi segala tantangan yang datang, dengan hati yang utuh dan jiwa yang tak pernah menyerah. Waktu terus melaju dengan tenang, meninggalkan jejak-jejak halus pada setiap aspek kehidupan Dinda dan Arga. Meski badai masa lalu telah mereda, bekasnya tetap terasa di dalam hati, seperti guratan halus yang mengingatkan bahwa luka memang pernah ada, tapi juga menjadi saksi akan kekuatan dan ketabahan yang lahir dari proses penyembuhan yang panjang. Di pagi yang cerah itu, Dinda membuka jendela apartemen mereka dengan perlahan. Sinar matahari hangat menyusup masuk, menerangi ruang tamu yang dulu penuh ketegangan dan pergolakan. Udara segar pagi mengalir masuk membawa harapan baru, membisikkan janji bahwa hari ini dan hari-hari mendatang bisa menjadi lebih baik. Dinda menarik napas dalam-dalam, merasakan seolah beban yang selama ini menekan sedikit terangkat, memberi ruang bagi hatinya untuk bernapas lega. Sementara itu, Arga duduk di meja kerjanya. Wajahnya serius menatap dokumen-dokumen yang terhampar di hadapan. Namun pikirannya bukan pada angka-angka itu, melainkan pada perjalanan panjang yang sudah mereka lalui bersama. Malam-malam penuh pergulatan batin, kata-kata yang sempat menyakitkan, dan janji-janji yang dulu diucapkan dalam kegetiran namun kini menjadi pondasi kejujuran dan pengertian. Di tengah kesibukan yang menggelayut, mereka mulai menemukan waktu-waktu hening yang justru menjadi ruang bagi cinta untuk tumbuh lebih dalam. Mereka belajar mendengar tanpa menghakimi, memaafkan tanpa harus mengungkit masa lalu, dan mencintai tanpa syarat dan ragu. Perjalanan ini tidaklah tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk terus berjalan bersama, meski kadang langkah mereka terseok-seok dan penuh ketidakpastian. Suatu sore yang hangat, mereka berjalan berdua di taman kecil yang tak jauh dari apartemen. Daun-daun berguguran perlahan, menari-nari tertiup angin musim yang mulai berganti.
Dinda menatap Arga dengan mata yang penuh makna. Kita sudah melewati begitu banyak hal bersama, bukan? Tapi aku rasa, yang paling penting adalah kita tidak pernah berhenti berjuang. Arga menggenggam tangan Dinda dengan erat, menguatkan. Benar. Setiap luka dan air mata adalah pelajaran berharga yang membuat kita lebih kuat. Aku bersyukur kita bisa sampai di titik ini, berdiri bersama, menghadapi dunia. Mereka duduk di bangku taman, membiarkan keheningan menyelimuti, menikmati saat-saat tenang yang dulu terasa mustahil. Dalam diam itu, tumbuh rasa damai yang lembut. Damai yang lahir dari penerimaan atas segala kekurangan dan kesalahan, dari cinta yang tulus tanpa syarat. Ketika malam tiba, langit menampilkan taburan bintang yang berkelip lembut seperti saksi bisu perjalanan mereka. Di balkon apartemen, mereka kembali duduk berdampingan, mengulang cerita lama dan merajut mimpi baru yang belum pernah pudar. Dinda tersenyum, menatap ke arah langit malam. Aku percaya masa depan kita bukan hanya milik kita berdua, tapi juga milik mereka yang kita cintai dan yang selalu percaya pada kita. Arga menatap dalam-dalam mata Dinda dengan harapan yang tak pernah luntur. Kita akan terus berjalan, membangun kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua yang pernah berjuang dan percaya pada kita. Di antara mereka terbentuk ikatan yang jauh lebih dalam daripada sekadar cinta biasa. Ada persahabatan yang kokoh, ada pengertian yang matang, dan ada keberanian untuk melangkah maju tanpa rasa takut. Mereka sadar, hidup memang tidak selalu mudah, tapi bersama, segala rintangan terasa lebih ringan dan makna. Bab terakhir ini bukanlah akhir dari cerita mereka. Justru ini adalah awal babak baru yang penuh kemungkinan dan harapan. Dengan hati yang terbuka dan jiwa yang kuat, Dinda dan Arga melangkah maju, siap menghadapi apapun yang akan datang, bersama-sama, mengukir kisah yang bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang berkembang dan menjadi lebih baik. Di saat-saat itu, di bawah gemerlap bintang dan bisikan angin malam, mereka tahu satu hal yang pasti. Cinta mereka bukan sekadar perasaan sesaat, tapi sebuah perjalanan panjang yang layak diperjuangkan. Meski badai besar yang menerpa kehidupan mereka sudah mulai mereda, bekasnya tetap membekas dalam. Luka yang tak kasat mata masih menghantui, seperti bayangan samar yang sulit diusir. Dinda dan Arga sadar bahwa perjuangan mereka belum usai, bahkan sesudah semua konflik dan perpecahan keluarga yang menyakitkan. Kini, tantangan yang mereka hadapi lebih rumit, membangun kembali kehidupan yang utuh dari serpihan-serpihan yang pernah retak. Hari-hari berlalu di apartemen kecil mereka dengan ritme yang perlahan berubah. Kehangatan mulai menyelinap masuk, namun di balik itu tetap ada kecemasan dan ketidakpastian. Dinda sering menangkap pandangan kosong Arga di sela kesibukannya. Tatapan yang bukan sekadar kelelahan, tapi seakan menyimpan beban berat yang belum terungkap. Begitu pula Arga, meski berusaha kuat dan tegar, tak jarang ia merasa tekanan yang datang dari segala arah hampir membuatnya runtuh. Tidak hanya ekspektasi keluarga dan lingkungan, tapi juga tuntutan yang ia pasang sendiri sebagai suami dan pejuang di tengah badai. Di pagi yang cerah, Dinda duduk di meja makan mereka. Di tangannya tergenggam pena. Di hadapannya terhampar catatan rencana baru untuk restoran Eleganza. Ia ingin sekali membawa bisnis itu ke level berikutnya. Lebih modern, lebih inovatif, dan tentu saja lebih tahan banting di tengah persaingan yang semakin ketat. Tapi di balik tekad besar itu, ada suara kecil dalam dirinya yang berbisik. Apakah aku sudah cukup kuat? Apakah aku bisa memikul semua beban ini? Arga masuk membawa 2 cangkir kopi hangat. Aroma kopi yang menguar memenuhi ruangan kecil itu. Ia meletakkan 1 cangkir di depan Dinda dan duduk di sampingnya. Tatapannya lembut, suara yang pelan penuh perhatian. Aku tahu semua ini tidak mudah, Din. Aku juga merasa belum menjadi suami yang sempurna. Tapi aku berjanji, aku akan terus berusaha. Kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Dinda menatap mata Arga,
mencari kejujuran dan kekuatan yang selama ini menjadi sandarannya. Aku juga takut, Arga. Takut kita gagal lagi, takut semua yang kita bangun akan runtuh. Tapi aku percaya, selama kita saling bersama, kita punya harapan. Mereka saling menggenggam tangan, sebuah ikatan tak kasat mata yang menyatukan rasa takut dan harapan, luka dan kekuatan. Cinta mereka memang masih rapuh, tapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Namun, perjuangan mereka tidak berhenti hanya di antara mereka berdua. Menyadari luka keluarga yang masih dalam, Dinda dan Arga memutuskan untuk lebih aktif mengajak anggota keluarga yang lain membuka dialog. Mereka mengatur pertemuan-pertemuan kecil, mulai dari diskusi santai hingga pembicaraan serius tentang masa lalu, rasa sakit, dan harapan di masa depan. Tidak semua pertemuan berjalan mulus. Ada kalanya amarah meledak, kata-kata tajam meluncur, dan luka lama terbuka kembali. Ada pula rasa canggung dan ketakutan yang membuat beberapa orang enggan berpartisipasi. Namun, perlahan dan dengan kesabaran, beberapa hati yang dulu tertutup mulai mengendur. Beberapa anggota keluarga mulai membuka diri, menyampaikan permintaan maaf dan keinginan untuk berdamai. Meski belum semua sepakat, ada tanda-tanda bahwa jembatan yang dulu runtuh mulai diperbaiki, batu demi batu. Di sisi lain, Dinda menggenggam erat tanggung jawab besar dalam bisnis restoran mereka. Ia tahu bahwa reputasi Eleganza yang sempat tercoreng harus dipulihkan dengan kerja keras dan inovasi. Dinda memperkenalkan berbagai perubahan, menu baru dengan sentuhan modern namun tetap mempertahankan cita rasa khas, program pelatihan karyawan agar pelayanan lebih profesional, dan kampanye pemasaran yang menonjolkan kualitas dan nilai kebersamaan. Arga juga tidak tinggal diam. Ia sering turun langsung ke lapangan, menemui pelanggan dan karyawan, mendengarkan masukan dan keluhan mereka dengan tulus. Sikap ini membuat suasana kerja menjadi lebih hangat dan penuh semangat. Mereka sadar bahwa bisnis bukan sekadar soal angka, tapi soal membangun komunitas, kepercayaan, dan hubungan manusiawi yang tulus. Suatu sore yang tenang, saat matahari mulai merunduk di balik gedung-gedung tinggi, Dinda dan Arga duduk di balkon apartemen mereka. Angin malam membelai wajah mereka, membawa kesejukan yang menenangkan. Mereka memandang cakrawala yang luas, membiarkan pikiran melayang jauh, membayangkan masa depan yang belum pasti tapi penuh harapan. Aku ingin kita tidak hanya bertahan, kata Dinda pelan, tapi juga tumbuh dan berkembang. Menjadi versi terbaik dari diri kita. Menjadi lebih baik dari hari kemarin. Arga menggenggam tangan Dinda erat, menyatakan, aku setuju. Aku yakin, selama kita berjalan bersama, kita bisa melewati apapun. Malam itu mereka berbicara panjang, bukan hanya tentang bisnis atau keluarga, tapi juga tentang mimpi dan kehidupan yang ingin mereka ciptakan bersama. Luka lama memang belum sepenuhnya hilang, namun mereka belajar untuk memaafkan, bukan karena melupakan, tapi karena memilih melepaskan beban yang menghambat. Bab ini menandai babak baru dalam perjalanan mereka, babak yang bukan lagi tentang pertempuran dan konflik, melainkan tentang pemulihan, pengertian, dan pertumbuhan. Dengan hati yang semakin kuat dan jiwa yang semakin dewasa, Dinda dan Arga melangkah maju, percaya bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah berjalan sendiri. Mereka telah belajar bahwa cinta bukan sekadar perasaan yang membara sesaat, tapi juga tentang keteguhan untuk tetap berdiri bersama saat badai datang. Dengan ikatan yang semakin dalam dan kesadaran akan nilai pengorbanan, mereka yakin bisa menghadapi apa saja yang masa depan tawarkan. Dan dalam keheningan malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, mereka berdua tahu satu hal pasti, perjalanan mereka baru saja dimulai. Hari-hari berlalu dengan perubahan yang terasa perlahan tapi pasti. Dinda dan Arga kini mulai menyadari bahwa membangun kembali kehidupan yang stabil bukanlah perkara mudah, melainkan sebuah proses yang membutuhkan kesabaran dan kerja keras tanpa henti. Mereka menghadapi kenyataan bahwa luka lama masih menyisakan goresan yang tak selalu tampak,
namun selalu ada di balik senyum dan kata-kata mereka. Arga, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tegar dan penuh tanggung jawab, mulai membuka diri tentang beban yang selama ini dipendamnya. Di sebuah malam ketika hujan turun pelan, ia duduk bersama Dinda, berbagi kegelisahan yang selama ini terpendam. Kadang aku merasa kalah, Din. Bukan oleh orang lain, tapi oleh diriku sendiri. Tekanan dari keluarga, dari pekerjaan, dan juga rasa takut kehilanganmu, membuatku sering terjaga di malam hari. Suaranya serak, tapi penuh kejujuran. Dinda menggenggam tangan Arga erat, memberikan kekuatan tanpa kata. Aku di sini, Arga. Kita tidak harus kuat sendirian. Kita boleh lelah, boleh takut, tapi jangan pernah menyerah. Kita sudah sejauh ini, dan aku percaya kita bisa melewati lebih banyak lagi. Keterbukaan itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Komunikasi yang semakin terbuka membuat mereka bisa saling memahami tanpa prasangka, menghargai kelemahan satu sama lain sebagai bagian dari perjalanan bersama. Mereka belajar bahwa cinta bukan sekadar kebersamaan di saat bahagia, tapi juga keberanian untuk saling menopang saat terjatuh. Di luar itu, bisnis restoran Eleganza terus menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Dinda dengan keuletannya memperbaiki setiap aspek mulai dari kualitas masakan hingga pelayanan, sementara Arga aktif menjalin hubungan dengan komunitas lokal dan para pelanggan setia. Mereka juga mulai melibatkan staf dalam pengambilan keputusan, menciptakan suasana kerja yang lebih inklusif dan harmonis. Namun, tantangan belum sepenuhnya hilang. Sebuah masalah baru muncul ketika salah satu investor lama mulai mempertanyakan komitmen mereka, terpengaruh oleh isu-isu masa lalu yang kembali beredar. Dinda dan Arga harus menghadapi kritik yang tajam, sekaligus mempertahankan kepercayaan yang sudah mulai dibangun kembali. Mereka melakukan presentasi terbuka dan transparan, menjelaskan visi dan strategi baru dengan penuh keyakinan. Usaha keras itu tidak sia-sia. Perlahan investor mulai melihat potensi dan keberanian pasangan itu untuk bangkit. Di sisi lain, pertemuan keluarga yang pernah retak juga terus diupayakan. Beberapa anggota keluarga masih sulit menerima, bahkan ada yang memilih menjauh. Namun, Dinda dan Arga tidak menyerah. Mereka terus mengirimkan sinyal positif dan membuka ruang bagi dialog kapanpun dibutuhkan. Tidak jarang mereka mengorbankan waktu pribadi untuk menemui anggota keluarga yang merasa tersisih, berusaha menjembatani kesenjangan dengan ketulusan dan kesabaran. Malam-malam di apartemen kecil itu kini penuh dengan obrolan panjang, tawa ringan, dan sesekali air mata yang menjadi bukti perjuangan mereka. Di sebuah malam ketika lampu kota berkelap-kelip di luar jendela, Dinda memandang Arga dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana nanti ke depan, tapi aku tahu aku ingin berjalan bersamamu. Tidak peduli apa yang terjadi." Arga membalas dengan senyuman hangat, "Dan aku berjanji akan selalu ada di sisimu, untuk melewati semua badai dan mentari." Mereka mulai merancang rencana jangka panjang, tidak hanya untuk bisnis, tapi juga untuk keluarga dan kehidupan pribadi. Mereka bicara tentang kemungkinan memiliki rumah sendiri, tentang anak-anak, dan tentang bagaimana mereka ingin menciptakan lingkungan penuh kasih sayang yang selama ini mereka idamkan. Meskipun tidak mudah, setiap kemenangan kecil, entah itu senyum pelanggan yang puas, kata maaf dari anggota keluarga, atau malam tenang yang mereka habiskan bersama, menjadi batu pijakan yang memperkuat fondasi baru dalam kehidupan mereka. Bab ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan Dinda dan Arga. Mereka tidak lagi hanya bertahan, tapi mulai berkembang dengan kesadaran baru bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah bagian dari kisah yang lebih besar. Kisah tentang cinta yang diuji, tentang keberanian untuk berubah, dan tentang harapan yang tumbuh dari ketulusan. Di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum usai. Namun, kali ini mereka melangkah dengan hati yang kuat, jiwa yang matang, dan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa bersama, mereka bisa menghadapi apapun yang masa depan berikan.
Udara di pagi itu terasa berat, seolah ikut menahan napas bersama Dinda dan Arga. Setelah berbulan-bulan berjuang, kini mereka dihadapkan pada ujian terbesar yang pernah datang dalam hubungan mereka. Sebuah keputusan besar mengancam untuk mengoyak hati dan ikatan yang selama ini mereka bangun dengan susah payah. Masalah datang dari arah yang tak terduga. Sebuah tawaran bisnis besar yang sangat menggiurkan muncul, tapi membawa risiko yang tinggi dan konsekuensi serius bagi kehidupan pribadi mereka. Investor yang sebelumnya ragu kini menawarkan kesempatan untuk ekspansi besar-besaran. Namun dengan syarat yang sulit, Arga harus mengorbankan sebagian waktu dan perhatian pada keluarga demi mengelola bisnis baru tersebut. Sementara itu, Dinda harus mengambil alih tanggung jawab utama di restoran Eleganza, yang berarti beban kerja semakin bertambah. Dinda menyadari betapa tawaran ini bisa menjadi peluang untuk masa depan yang lebih cerah. Tapi hatinya terbelah. Ia takut kalau perjuangan selama ini justru membuat mereka kehilangan fokus pada yang paling penting, keluarga dan hubungan mereka. Malam demi malam mereka berdiskusi, mencoba mencari jalan keluar yang bisa diterima bersama. Namun, ketegangan mulai mencuat. Arga, yang selalu menjadi sosok tegar, kini menunjukkan sisi rapuhnya. Ia merasa terjepit antara ambisi dan tanggung jawab. "Aku ingin memberikan yang terbaik untuk kita," katanya dalam suara berat, "tapi aku takut aku akan kehilanganmu dan keluarga dalam prosesnya." Dinda menangis, bukan karena putus asa, tapi karena takut kehilangan orang yang selama ini menjadi sandaran hidupnya. "Kita sudah terlalu jauh melewati badai ini untuk hancur sekarang, Arga. Tapi aku juga tidak mau kita menjadi orang asing hanya karena pekerjaan." Konflik ini menimbulkan jarak yang selama ini tak pernah mereka rasakan sedalam itu. Malam-malam mereka semakin sering diisi oleh keheningan yang menyakitkan dan percakapan yang berakhir dengan air mata. Sahabat dan keluarga mulai memperhatikan perubahan ini, memberi nasihat yang beragam, tapi keputusan tetap ada di tangan mereka. Di tengah kebingungan itu, sebuah insiden kecil terjadi yang menjadi titik balik. Arga terlambat pulang karena rapat penting, tanpa memberi kabar. Dinda, yang menunggu di rumah, merasa dikhianati dan kesepian. Ketika Arga pulang, emosi yang terpendam meledak. Mereka beradu kata, meluapkan rasa sakit dan kekecewaan yang selama ini terpendam. Namun, di balik bentrokan itu, ada kesadaran baru yang muncul. Mereka menyadari bahwa ketegangan ini bukan hanya tentang bisnis atau waktu, tapi tentang bagaimana mereka menjaga dan memprioritaskan cinta mereka sendiri. Mereka memutuskan untuk mengambil jeda, memberi ruang untuk refleksi pribadi dan mencari keseimbangan yang selama ini hilang. Beberapa hari berikutnya, Dinda dan Arga bersepakat untuk duduk bersama dengan seorang konselor pernikahan. Di sana, mereka belajar cara berkomunikasi yang lebih efektif, mengatasi rasa takut dan kecemasan yang membayangi, serta menemukan kembali alasan mengapa mereka memilih untuk berjalan bersama sejak awal. Proses itu tidak mudah. Ada saat-saat di mana luka lama kembali terbuka, dan ada kalanya mereka merasa putus asa. Tapi setiap sesi membawa mereka lebih dekat, menumbuhkan rasa saling pengertian dan kasih sayang yang semakin kuat. Pada akhirnya, keputusan besar itu diambil bukan berdasarkan peluang keuntungan semata, tapi atas dasar kebersamaan dan komitmen untuk saling mendukung dalam segala hal. Arga memilih untuk menolak tawaran ekspansi besar demi menjaga keseimbangan hidup dan keluarganya. Dinda menerima peran yang lebih besar di restoran, tapi dengan dukungan penuh Arga yang tetap hadir sebagai mitra sejati. Malam itu, di balkon apartemen mereka, dengan langit yang dipenuhi bintang, Dinda memegang tangan Arga erat. "Ini bukan tentang seberapa besar kita bisa membangun bisnis, tapi seberapa besar kita bisa menjaga cinta dan keluarga ini." Arga menatap matanya penuh harap. "Kita memang diuji, tapi aku percaya kita akan keluar lebih kuat bersama." Bab ini menjadi puncak dari perjuangan panjang mereka,
bukan hanya tentang mempertahankan bisnis atau keluarga, tapi tentang menemukan makna sejati dari cinta, pengorbanan, dan komitmen. Mereka tahu perjalanan belum selesai, tapi kali ini mereka siap menghadapi apapun dengan hati yang utuh dan jiwa yang saling menguatkan. Senja itu menyelimuti kota dengan warna oranye keemasan yang hangat, namun di dalam hati Dinda dan Arga, ada ketegangan yang tak mudah dihapus oleh pemandangan indah di luar jendela. Setelah keputusan besar mereka, kehidupan mulai bergerak ke babak baru yang penuh harapan sekaligus tantangan baru yang tak terduga. Hari-hari awal pasca keputusan itu terasa seperti angin segar, sebuah napas lega yang telah lama dirindukan. Dinda menjalankan perannya dengan penuh semangat, memperbaiki restoran Eleganza, sementara Arga memberikan dukungan tanpa henti, memastikan semuanya berjalan lancar tanpa mengorbankan waktu mereka bersama. Namun, seperti halnya hidup yang penuh liku, ujian baru datang tanpa pemberitahuan. Suatu pagi yang biasa, Dinda menerima sebuah pesan dari seorang wanita yang tak ia kenal. Pesan itu berisi bocoran informasi yang mengguncang, tentang sebuah rahasia lama yang melibatkan masa lalu Arga, sesuatu yang selama ini tersembunyi rapat, tapi kini muncul ke permukaan dengan ancaman untuk merusak kepercayaan yang sudah susah payah dibangun. Dinda terpaku, hatinya berdebar keras. Ia tahu bahwa kebenaran itu bisa mengubah segalanya. Namun, di balik rasa takut dan kecewa, ada juga keberanian yang tumbuh. Ia memilih untuk menghadapi Arga secara jujur, bukan lari dari masalah. Ketika malam tiba, di ruang tamu apartemen yang remang, Dinda menatap Arga dengan mata yang penuh campuran antara ragu dan harap. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Suaranya tenang tapi tegas. Arga menoleh, membaca ketegangan di wajah istrinya. Apa itu, Din? Dengan nafas tertahan, Dinda menyerahkan ponselnya. Ini, aku mendapat pesan ini pagi tadi. Tentang masa lalu kamu yang selama ini kamu simpan. Aku tidak ingin rahasia apapun di antara kita. Arga mengambil ponsel itu, wajahnya berubah seketika. Ada kepanikan, rasa bersalah, tapi juga keteguhan. Aku tahu suatu saat kebenaran ini akan muncul, ujarnya pelan. Dan aku tak pernah ingin menyakitimu. Aku hanya takut, Din. Takut kehilanganmu. Percakapan itu menjadi malam yang berat. Arga membuka diri, menceritakan masa lalu yang selama ini ia tutupi karena rasa malu dan takut dihukum. Kisah yang penuh dengan kesalahan, pilihan sulit, dan konsekuensi yang menuntut harga mahal. Dinda mendengarkan dengan hati yang terbuka, meski rasa sakit terkadang menyela. Ia tahu, cinta bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang menerima dengan segala ketidaksempurnaan. Namun, ujian ini lebih berat dari yang pernah mereka bayangkan. Hari-hari berikutnya diisi dengan pergulatan batin. Dinda dan Arga berusaha menyusun kembali kepercayaan yang sempat goyah. Mereka menghadiri sesi konseling lebih intens, saling memberi ruang untuk mengekspresikan rasa takut, marah, dan harapan. Pada suatu pagi, saat fajar baru saja menyingsing, Arga memutuskan untuk mengambil langkah besar demi menyembuhkan luka itu. Ia mengajak Dinda ke sebuah taman kecil tempat pertama kali mereka bertemu. Dengan suara yang penuh kerendahan hati, ia berkata, Din, aku tahu aku tak sempurna. Tapi aku berjanji akan terus berjuang, bukan hanya untuk bisnisku, tapi untuk kita, untuk keluargaku, untuk cintaku padamu. Dinda menatap mata Arga yang penuh harap, hatinya melembut. Aku juga siap berjuang, Arga. Bukan karena kita sempurna, tapi karena kita saling memilih untuk tetap bersama, walau badai datang menghantam. Momen itu menjadi titik balik paling penting dalam kisah mereka. Mereka sadar, cinta yang sesungguhnya adalah tentang keteguhan dan keberanian menerima segala kekurangan dan masa lalu. Namun, kejutan tak berhenti sampai di situ. Di tengah perjuangan mereka, sebuah tawaran baru datang dari investor lain yang menawarkan kerja sama lebih besar dan lebih menjanjikan.
Tapi kali ini, tawaran itu membawa satu syarat yang tak kalah berat. Mereka harus pindah ke kota lain, meninggalkan semua yang sudah mereka bangun. Dinda dan Arga berdiskusi panjang. Pilihan ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal akar dan masa depan mereka sebagai keluarga. Perdebatan panjang terjadi, menyentuh setiap sudut keraguan dan harapan. Pada akhirnya, mereka memilih untuk tetap di tempat mereka, menjaga akar yang sudah tumbuh kuat, dan berjanji untuk menghadapi tantangan dengan cara mereka sendiri, bukan dengan mengambil jalan mudah. Malam itu, di balkon apartemen mereka yang kini terasa semakin hangat, Dinda dan Arga memandang bintang yang bertaburan di langit. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang dan penuh rintangan, tapi kali ini mereka tak takut. Mereka sudah belajar bahwa cinta bukan sekadar janji manis, melainkan kekuatan yang lahir dari ketulusan, pengorbanan, dan komitmen. Dalam dekapan satu sama lain, mereka bersumpah untuk terus berjalan bersama, mengukir kisah yang lebih indah, bukan karena dunia memberi kemudahan, tapi karena mereka memilih untuk saling bertahan, saling menguatkan, dan saling mencintai tanpa syarat. Dan di sanalah, di bawah langit yang luas, kisah Dinda dan Arga mencapai babak akhir yang penuh makna. Sebuah penutup bukan untuk mengakhiri, tapi untuk membuka lembar baru yang tak kalah penuh harapan. Pagi itu menyambut mereka dengan cahaya lembut yang merambat perlahan menembus tirai jendela apartemen kecil mereka. Udara segar pagi membawa aroma harapan yang tak pernah surut, menyapa setiap sudut ruang dengan kehangatan yang terasa begitu nyata. Di ruang tamu yang sederhana, Dinda dan Arga duduk berdampingan, menikmati momen tenang yang sudah lama mereka rindukan. Kedua tangan mereka terjalin erat, menjadi simbol dari perjalanan panjang yang penuh liku dan pembelajaran. Mata mereka saling bertemu dalam keheningan yang penuh arti, seperti berbicara tanpa kata. Mereka tahu, cinta yang mereka miliki bukanlah dongeng indah tanpa celah. Ini adalah kisah nyata, penuh dengan luka, air mata, tawa, pengorbanan, dan kebangkitan. Setiap luka yang pernah membekas di hati, kini menjadi batu pijakan yang menguatkan mereka, bukan beban yang menahan langkah. Dinda menarik napas panjang, menatap Arga dengan senyum yang mengandung ribuan cerita. Kadang aku masih tak percaya kita bisa sampai di titik ini. Semua yang kita lalui, semua yang kita tanggung, rasanya berat tapi juga penuh makna. Arga menggenggam tangan Dinda lebih erat, matanya memancarkan keyakinan yang tulus. Bukan hanya keberuntungan, Din. Ini karena kita memilih untuk tidak menyerah. Kita memilih untuk bertahan, bersama-sama, bahkan saat dunia terasa berbalik melawan kita. Mereka berdua sadar bahwa perjalanan mereka bukan sekadar soal mempertahankan cinta, tapi juga tentang belajar memahami diri sendiri dan satu sama lain. Tentang bagaimana sebuah hubungan yang sejati bisa menjadi tempat untuk tumbuh, meski diselingi dengan perbedaan dan kesulitan. Cinta bukan hanya hadir dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam keteguhan melewati badai yang paling gelap. Seiring berlalunya hari, mereka mengisi hidup dengan langkah-langkah kecil penuh makna. Restoran Eleganza, yang dulu sempat terpuruk, kini mulai ramai kembali, menjadi saksi bisu dari kerja keras dan dedikasi mereka berdua. Pelanggan yang datang tidak hanya mencari makanan lezat, tapi juga merasakan hangatnya suasana yang dibangun dengan penuh cinta dan kepercayaan. Dinda yang dahulu penuh keraguan kini berjalan dengan penuh percaya diri, sementara Arga menjadi pilar yang selalu ada untuk mendukung di belakang layar. Tak hanya itu, mereka juga mulai membangun kembali jalinan hubungan dengan keluarga yang sempat retak. Waktu yang mereka curahkan untuk memperbaiki luka lama membawa hasil yang menggembirakan. Perlahan, tawa dan canda mulai mengisi meja makan keluarga, menggantikan keheningan dan kecanggungan yang dulu menyelimuti. Harapan tumbuh seiring mereka belajar memaafkan dan menerima satu sama lain, membuka lembar baru yang lebih penuh kasih dan pengertian. Impian mereka pun mulai terbentuk dalam wujud nyata.
Mereka berbicara tentang rumah kecil yang hangat sebagai tempat berlindung dan tumbuh bersama, tentang anak-anak yang akan menjadi penerus dari cinta dan perjuangan mereka, dan tentang kehidupan yang dipenuhi kebahagiaan sederhana. Mimpi itu bukan lagi sekadar angan, tapi tujuan yang dikejar dengan tekad kuat dan kesadaran penuh bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuat semuanya lebih baik. Malam-malam yang dulu penuh kecemasan dan kesepian kini berganti dengan obrolan hangat yang membuat hati kembali berbunga. Mereka berbagi cerita, tawa, bahkan air mata bahagia yang menjadi saksi atas perjalanan panjang yang mereka jalani. Dalam kebersamaan itu, mereka menemukan arti sesungguhnya dari kebahagiaan, bukan sebagai tujuan akhir, tapi perjalanan yang harus dinikmati dengan penuh syukur dan kesadaran. Dinda dan Arga pun bukan hanya menjadi pasangan, tapi juga sahabat sejati dan pejuang bersama. Mereka saling menjaga dan menguatkan, menjadi rumah bagi satu sama lain di tengah ketidakpastian dunia luar. Mereka belajar bahwa tidak ada yang sempurna, tapi dengan saling menerima dan memberi ruang untuk tumbuh, mereka bisa melewati segala hal. Pada suatu malam yang sunyi, di balkon apartemen mereka yang menghadap ke langit penuh bintang, Arga menarik nafas dalam dan berkata, "Aku bersyukur atas semua luka dan ujian yang pernah kita alami. Karena dari sanalah aku belajar arti kekuatan dan keteguhan hati." Dinda menatap bintang-bintang yang berkilauan, lalu membalas dengan senyum hangat, "Dan aku percaya cinta kita akan terus tumbuh, menjadi cahaya yang tak akan pernah padam." Mereka berdua tahu bahwa kisah mereka belum berakhir di sini. Perjalanan ini hanyalah sebuah babak yang penuh dengan pembelajaran, cinta, dan harapan yang tak pernah pudar. Mereka siap melangkah ke masa depan dengan hati yang penuh keyakinan dan jiwa yang saling menguatkan. Dan dengan tangan yang saling menggenggam erat, mereka menatap langit luas yang tak berbatas, menyambut lembaran baru kehidupan yang penuh kemungkinan. Sebuah awal baru di ujung perjalanan yang mengajarkan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian untuk tetap bersama, melewati semua badai dan terik mentari dengan penuh ketulusan dan komitmen. Beberapa bulan telah berlalu sejak keputusan besar yang mereka ambil dan masa-masa sulit yang telah mereka lalui bersama. Kini, Dinda dan Arga menjalani hari-hari yang terasa lebih ringan, meski tantangan tetap hadir sesekali. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam diri mereka, cara pandang yang berubah, hati yang semakin kuat, dan keyakinan bahwa setiap rintangan adalah pelajaran berharga, bukan penghalang yang mematahkan. Pagi itu, matahari menyapa dengan lembut, menyinari sudut apartemen kecil mereka yang sederhana namun penuh dengan kehangatan. Di dapur mungil yang akrab, aroma kopi segar dan roti panggang memenuhi udara, mengisi ruang dengan kenyamanan yang selama ini mereka rindukan. Dinda dan Arga duduk bersama di meja makan, menikmati sarapan sederhana sambil saling bertukar senyum dan cerita ringan. Dinda menatap Arga dengan tatapan penuh kasih dan rasa syukur yang mendalam. "Aku bersyukur, Arga. Kita sudah melewati begitu banyak badai bersama. Kadang aku masih terheran. Bagaimana kita bisa sampai di sini, berdiri kuat dan tetap saling percaya." Arga menggenggam tangan istrinya dengan lembut, matanya penuh dengan harapan dan ketulusan. "Aku pun merasakan hal yang sama, Din. Kita tidak hanya bertahan, tapi sekarang kita menulis kisah kita sendiri, tanpa harus terus dibayangi masa lalu atau takut pada apa kata orang." Mereka berbicara panjang tentang impian yang semakin nyata dan terencana. Sebuah rumah kecil yang hangat dan penuh cinta, tempat mereka bisa tumbuh bersama dan membangun keluarga. Rencana membuka cabang baru restoran eleganza yang kini berakar kuat pada nilai kekeluargaan dan komunitas setempat. Lebih dari itu, mereka membayangkan kehidupan yang dipenuhi dengan momen-momen sederhana namun bermakna, di mana cinta dan pengertian menjadi pondasi utama. Dinda tersenyum penuh haru. "Aku percaya, kebahagiaan itu bukan tujuan akhir yang mudah dicapai, tapi sebuah perjalanan yang harus kita jalani dengan hati terbuka dan kesabaran."
Aku belajar bahwa mencintai berarti memilih setiap hari untuk saling menguatkan, walau jalan yang kita tempuh tak selalu mudah. Arga mengangguk sambil menatap mata Dinda yang bersinar penuh keyakinan. Benar sekali. Cinta bukan hanya soal kata-kata manis atau janji-janji, tapi tentang tindakan nyata, tentang bagaimana kita menjaga satu sama lain di saat susah maupun senang. Ketika sore mulai menurunkan cahaya keemasannya, mereka berjalan bersama di taman dekat apartemen, menikmati angin sepoi yang membawa kesejukan dan ketenangan. Tangan mereka tetap erat bergandengan. Sebuah ikatan yang tak terucapkan namun sangat kuat mengikat jiwa dan hati. Di antara daun-daun yang berguguran, mereka berbagi cerita tentang masa depan yang mereka bangun dengan penuh kesadaran dan harapan. Dinda berbicara dengan suara lembut, "Perjalanan ini bukan hanya tentang kita berdua. Aku ingin kita bisa meninggalkan warisan kebaikan, untuk keluarga, untuk anak-anak kita nanti, dan untuk komunitas yang selalu mendukung kita." Arga menatap langit senja yang mulai membiru. "Aku ingin anak-anak kita tahu bahwa cinta itu bukan hanya kata-kata yang indah, tapi kerja keras, pengorbanan, dan kesabaran. Bahwa mereka lahir dari dua orang yang berani bertahan dan terus belajar menjadi lebih baik." Mereka berdiri sejenak, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat, melukis langit dengan warna jingga keemasan yang hangat. Dalam keheningan itu, harapan dan mimpi mereka bersatu, menuntun mereka ke lembaran baru kehidupan yang penuh dengan janji dan kesempatan. Dinda dan Arga tahu, perjalanan mereka belum selesai. Akan ada lagi tantangan dan ujian, namun kali ini mereka melangkah dengan hati yang penuh kedewasaan, jiwa yang saling menguatkan, dan komitmen yang tak tergoyahkan. Mereka sudah belajar bahwa cinta sejati bukan soal kesempurnaan, melainkan keberanian untuk terus berjalan bersama, menerima segala kekurangan, dan menulis kisah hidup mereka dengan tinta ketulusan dan pengorbanan. Ketika malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit luas, mereka kembali ke apartemen, duduk di balkon kecil yang menghadap ke kota. Dalam pelukan hangat satu sama lain, mereka menatap langit yang tak berbatas, merasakan betapa kecilnya mereka di dunia ini, namun betapa besar kekuatan cinta yang mengikat mereka. Arga menarik napas dalam dan berkata, "Aku bersyukur atas segala luka dan ujian yang pernah kita alami. Karena dari sanalah aku belajar arti kekuatan, keteguhan, dan cinta yang sesungguhnya." Dinda membalas dengan senyum yang menenangkan, "Aku percaya cinta kita akan terus tumbuh, menjadi cahaya yang tak akan pernah padam, menerangi jalan kita walau gelap sekalipun." Dengan tangan yang saling menggenggam erat, mereka menyambut lembaran baru kehidupan yang penuh kemungkinan. Sebuah awal baru yang bukan hanya tentang kebahagiaan semu, tapi tentang kedalaman pengertian, kekuatan komitmen, dan ketulusan hati yang terus mengalir tanpa henti. Dan di sanalah, di ujung perjalanan panjang yang penuh warna, Dinda dan Arga menulis bab berikutnya. Bab kehidupan mereka yang sesungguhnya, dengan segala tantangan, harapan, dan cinta yang tak pernah pudar.